Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel CWD, yaitu Siman Wong Deso. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang penjelasan alat kontaktor. Apa itu kontaktor? Inilah contoh dari kontaktor itu sendiri. Di sini ada dua contoh, yaitu kontaktor. Oke, di video kali ini saya akan jelaskan tentang apa itu kontaktor dan fungsi dari aplikasi kontaktor itu sendiri, dan komponen-komponen penting apakah yang ada pada kontaktor dengan kalau kita menggunakan kontaktor. Tetapi sebelum lanjut di video tentang penjelasan apa itu kontaktor, dukung terus channel CWD, yaitu Siman Wong Deso, dengan cara subscribe apabila yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak berbayar. Let's go, saksikan terus video tentang pembahasan tentang kontaktor. Oke, inilah alat daripada kontaktor itu tersendiri. Dan di video kali ini saya tidak akan berbagi tutorial tentang kontaktor, tapi untuk sebelumnya saya akan berbagi fungsi daripada kontaktor dan penjelasan daripada kontaktor ini tersendiri. Oke, apa itu yang disebut dengan kontaktor? Kontaktor adalah alat elektronikal yang bekerja dengan induksi elektromagnetik. Pada sebuah kumparannya tembaga atau kuil, apabila dialiri arus listrik atau tenaga listrik sehingga menimbulkan medan magnet yang menyebabkan kontak bantu. Kontak bantu di sini yaitu terminal, kalau kita sebut, yaitu mempunyai dua kontak bantu. Yang pertama yaitu NO ataupun terminal NO yang biasa kita sebut dengan NO itu normally open. Normally open, terminal NO akan tertutup apabila kontaktor ini dialiri tenaga listrik. Dan untuk kontak bantu yang kedua yaitu NC, normally close. Kontak NC ini akan terbuka apabila dialiri dengan tenaga listrik. Dan untuk selanjutnya, kontak pada kontaktor itu sendiri mempunyai dua bagian kontak atau mempunyai beberapa terminal yang biasa kita sebut. Tetapi terminal atau kontak-kontak di kontaktor itu sendiri mempunyai banyak kontak dan banyak terminal. Tetapi dalam intinya itu dibagi dua. Yang pertama yaitu kontak utama. Kontak utama itu digunakan untuk merangkai daya, yaitu antara masuknya arus listrik dan keluarnya arus listrik kepada beban ataupun menuju ke beban itu tersendiri. Dan yang kedua yaitu kontak bantu. Kontak bantu ini bisa ada dua bagian. Yang pertama tadi kita sudah sebutkan, yaitu kontak NO dan kontak NC, yang berfungsi digunakan untuk rangkaian kontrol, mengontrol kontaktor itu sendiri. Oke, dan kita lanjut kepada fungsi daripada kontaktor itu sendiri. Fungsi dan aplikasi kontaktor. Fungsi daripada kontaktor sendiri itu memiliki fungsi untuk menyambung dan memutus arus listrik yang biasanya digunakan untuk aplikasi motor ataupun penerangan maupun distribusi daya listrik pada pabrik maupun perumahan. Untuk sebagai contoh kontaktor yang fungsinya sebagai penerangan adalah yang pertama, kontrol penerangan menggunakan kontaktor untuk penerangan dengan daya besar seperti yang biasa kita jumpai di stadion, gedung olahraga maupun konser maupun lampu perumahan-perumahan itu. Dan contoh untuk
penerangan yang kedua, kontrol menggunakan kontaktor itu sendiri adalah motor listrik. Untuk menghubungkan arus listrik pada motor-motor listrik 3 fasa daya besar umumnya yang biasa kita jumpai pada pabrik dan industri. Dan contoh yang ketiga, yaitu kontaktor itu sendiri adalah bisa sebagai transfer switch ataupun biasa yang kita sebut dengan ATS, automatic transfer switch, dan yang kalau bahasa sehari-hari kita sebut yaitu sebagai peralihan arus listrik. Misalkan kita gunakan dari pemisah arus PLN menjadi arus sel. Kenapa kita menggunakan peralihan arus listrik itu menggunakan kontaktor? Karena menggunakan kontaktor itu lebih efisien daripada menggunakan alat-alat saklar ataupun andel yang lainnya. Di sini transfer switch ini digunakan pada ATS ataupun automatic transfer switch karena diperlukan kapasitas kontrol daya besar dan kecepatan transfer yang komponen apakah yang penting terdapat pada kontaktor itu sendiri? 1. Kumparan magnet atau coil yang biasanya disimbolkan dengan A1 ataupun A2 di terminal kontaktor itu sendiri, yang fungsinya akan bekerja kumparan apabila mendapat sumber tenaga listrik. Jadi fungsinya terminal A1 ataupun A2 ini adalah sumber arus listrik yang biasa kita masuki dengan A1 kabel fasa dan A2 di kabel netral. Itu terserah, bolak-balik antara memasangnya itu pun tidak ada permasalahan. Dan komponen yang kedua yaitu kontak utama. Kontak utama ataupun terminal utama yaitu terminal yang biasa kita sebut untuk kabel RST 3 fasa, terdiri dari simbol kalau di dalam kontaktornya itu berkodekan L1, L2, dan L3. Dan untuk yang ketiga, komponen penting pada kontaktor itu yaitu keluaran kontak utama atau yang biasa kita sebut dengan UVW. Di kontaktor tersebut sendiri di terminalnya disimbolkan dengan huruf T1, T2, T3. Dan untuk komponen penting atau terminal selanjutnya pada kontaktor itu yang keempat, kontak bantu. Kontak bantu atau yang biasa dilambangkan dengan NO, normally open, terdapat pada kontaktor itu sendiri pada terminal. Simbol di terminal biasanya ditulis dengan angka 13 dan 14. Seandainya 13 untuk masuk, 14 untuk outputnya, untuk keluar. Dan komponen yang terakhir yaitu yang kelima pada kontaktor tersebut itu adalah kontak bantu NC, normally close, yang pada terminalnya tersebut disimbolkan dengan huruf 21 dan 22. Oke, kita lanjut kepada permasalahan apabila kita menggunakan kontaktor. Apa aja? Ialah yang pertama, kontaktor macet atau tidak bisa kontak. Kontaktor macet di sini cara mengatasinya yaitu dengan cara kita kontrol terminal pada kontaktor itu tersendiri. Dan permasalahan yang kedua yang sering kita jumpai yaitu kontaktor berbau gosong atau biasanya terbakar. Biasanya di sini yaitu sering ditandai dengan terminal pada A1 ataupun A2 dia nampak terbakar atau gosong. Oke,
untuk masalah yang sering kita jumpai atau muncul terjadi pada kontaktor yang ketiga, yaitu kontaktor bergetar saat on ataupun off. Di sini menandakan bahwa kontaktor itu kumparan yang ada pada yang terakhir komponen kontak A1 pada kontaktor tidak menyambung dengan kebanyakan permasalahan itu. Dan untuk selanjutnya, yaitu apabila kita menggunakan kontaktor itu keuntungannya apa dibandingkan kita tidak menggunakan kontaktor. Keuntungan pada kita menggunakan kontaktor adalah yang pertama, arus listrik yang menuju motor akan melalui kontaktor terlebih dahulu, sehingga motor listrik kita lebih aman. Dan keuntungan yang kedua, kita menggunakan kontaktor dengan mudah dikendalikan oleh peralatan elektronik lainnya. Untuk keuntungan yang selanjutnya, apabila kita menggunakan kontaktor tersebut, yaitu perawatan kontaktor lebih mudah dibandingkan menggunakan saklar biasa. Dan keuntungan selanjutnya, potensi munculnya bunga api atau percikan lebih minim dibandingkan kita menggunakan saklar biasa. Dan keuntungan yang selanjutnya, yaitu kontaktor dapat mengendalikan motor dari jarak jauh tanpa menambah lebih banyak kabel besar. Dan keuntungan menggunakan kontaktor yang terakhir adalah harga kontaktor umumnya lebih murah untuk penggunaan arus yang lebih besar daripada saklar dengan sevisi sejenisnya. Contohnya, kita menggunakan daya besar apabila kita membeli saklar yang khususnya untuk daya besar dibandingkan kita membeli kontaktor itu sendiri lebih murah daripada kontak. Demikianlah video kali ini tentang penjelasan ataupun keterangan daripada kontaktor. Terima kasih telah menonton video CWD, yaitu Siman Wong Deso, tentang penjelasan kontaktor. Dan jangan lupa dukung terus supaya channel CWD cepat berkembang dengan cara subscribe apabila yang belum subscribe. Oke, pada video selanjutnya saya akan membuat tutorial cara menggunakan alat kontaktor ini sebagai ATS atau automatic transfer switch yang biasa kita sebut. Kontaktor ini kita akan rangkai menjadi alat transfer antara arus PLN dan genset atau diesel ke beban instalasi atau ke motor atau ke perumahan kita. Saksikan terus video selanjutnya, yaitu cara tutorial merangkai peralihan arus PLN ke genset. Terima kasih. Video kali ini penjelasan tentang kontaktor semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin.